tar. Ulangi lagi, 1, 2, 3. Tar. Antum ketika ngucapin nun barusan, yang terasa getaran di sini apa di situ? Lepaskan dulu dari materi-materi. Barangkali dulu Anda pernah menyampaikan ini, tapi itu kan sifatnya kan kayak doktrin ya. Kalau di sini kan langsung analisa, kita analisa langsung. Ini tidak ada la ikroha fi hidung misalkan. Tapi di sini kita langsung analisa. Antum ketika ngucapin nun barusan, ulangi lagi. 1, 2, 3. Cukup. Di mana? Ini apa itu? Oh. Sekarang yang dua-duanya. Gimana gitu? Dari sini pindah ke sini terus pindah lagi ke sini gitu. Keren. Belang. Sih. Yang bilang di sini. 1 2 orang. Yang bilang di situ. Banyak yang golput ya. Piye to iki? Ternyata khoisyum itu getaran di situ itu bunyi akan beda antara an sama an. Beda nggak? Kita ke klinik THT yuk. Kok THT sih? Klinik gigi, klinik gigi. Yang pertama an. Yang kedua an. Karena takut dibawa ke THT. Beda, bunyi juga beda. Wa in. Antum terasa getaran di aqsa al-khoisyum. Ada darahnya nggak? Warna hitam. Ya nggak apa-apa. Definisi guna tuh nanti ada istilah yang masyhur. Apa ya? Sautun ladzizun murakkabun fi jismil khoisyum atau sautun ladzizun fi aqsa al khoisyum. Ada terasa getaran roninun, sautun lahu roninun, ronin getaran fi aqsa al khoisyum di ujung hidung. Berarti di sini. Antum merasakan nun terasa getaran di dalam sini. Jangan di sini di bawah, tapi di atas. Coba sekarang mim. 1, 2, 3. Sekarang coba antum getarannya di bawah hidung. 1, 2, 3 mim. Di atas. Di bawah. 1, 2, 3. Di atas. Sip, keren. Beda ya? Sekarang nun, di bawah dulu. 1, 2, 3. Di atas. Wih, dah. Kerasa bedanya tuh. Getaran dan getaran itu nikmat kerasanya tuh. So, si hidung kita tuh kayak gesek-gesek. Digesek-gesek ya. Kayak pada kuping kan, enak gitu. Khoisyum, makhraj khosnya berarti nggak ada. Atau bisa di aqsal khoisyum aja. Hurufnya adalah ya guna. Guna itu kan macam-macam ya. Ada mim musyaddadatain, ada nun ketemu huruf ikhfa, ada nun ketemu huruf ya, ada dan lain-lain. Ada 5 macam kan. Nanti di bab guna lah insyaallah. Pokoknya huruf-huruf guna dia makronya di khoisyum. Udah? Ini makronya kita udah selesai nih. Ngomong-ngomong, fotokopian gimana? Udah jadi? Hah? Udah dibagiin? Sih. Kok imut gitu tulisannya ya? Kelihatan nggak? Apa harus pakai kacamata pembesar dulu? Kelihatan ya? Sih.
Di sini mungkin kita kaji secara singkat kilas aja, karena tadi untuk fondasi utama udah kita kaji semua dari A sampai I. Nah sekarang di sini kita mengkaji yang sifatnya apa ya, wawasan-wawasannya ya, tambahan-tambahan. Coba lihat, bisa lihat ke sini atau lihat ke buku. Bagus, mendingan zikir ke sini aja. Apa zikir? Apa? Tengadah sini. Definisi makhraj tadi udah. Makhraj itu tempat keluar ya. Huruf itu apa ya? Huruf. Makhraj. Nah ini ada makhraj muhaqqaq. Makhraj muhaqqaq apa? Tempat keluar huruf yang bertumpu. Kalau tadi Anda bilang nyangkut ya. Nyangkut kemana? Bertumpu pada bagian tertentu. Contoh, apakah dia ke tenggorokan atau ke lidah atau ke bibir. Tadi udah ya, muhaqqaq. Sekarang makhraj muqaddar apa? Ini definisi aja, istilah-istilah aja. Yang tidak bertumpu kemanapun, dia nggak nyangkut kemanapun. Tadi udah ya. Kalau ada pertanyaan, apa bedanya makhraj muhaqqaq sama muqaddar? Ini sekarang bagaimana cara mengetahui makhrajul huruf? Coba ucapkan ba. Nanti gimana? Ba-nya si huruf tersebut itu disukunkan. Ini nih, mensukunkan huruf atau mentasydidkannya. Sukunkan atau tasydidkan. Kemudian yang kedua, meletakkan hamzah wasol atau hamzah qat'ah di belakangnya, sebelumnya. Kasih harokat si hamzah itu. Mau atau ib atau ub. Maksudnya apa? Di sini yang akan kita ambil itu adalah dalam kondisi dia tanpa identitas, dia nggak punya KTP, yaitu ketika dia mati. Karena kalau dia hidup, misalkan kita coba ucapin ba, itu makhrajnya gimana? Ba terbuka. Apa itu? Bukan makhraj namanya. Ucapin ta, hu, atah, ta. Tapi nah kan kerasa kan makhrajnya itu, dia membenturnya kemana? Disukunkan. Yang akan kita kaji itu adalah ketika dia sukunnya itu. Kemudian huruf dan pembagiannya. Ini di sini tentang huruf itu. Gimana ya? Ini aja. Di sini mungkin tidak terlalu detail. Huruf itu ada dua tipe. Kalau ada yang nanya huruf itu ada berapa? Nah, kalau misalkan udah tahu huruf itu ada 28, 29. Nah dulu, yang mana dulu? Yang pertama adalah huruf ma'ani. Huruf yang punya makna. Di, ke, di atas, oke? Fi, ala, contoh kayak fi atau ila, kayak gitu ya. Huruf yang memiliki makna, oke? Dia nih huruf, tapi punya arti. Yang kedua, mabani. Apa itu mabani? Mabani itu adalah huruf yang dengannya tersusun satu makna. Oke? Kalau yang ini huruf yang memiliki makna, kalau ini huruf yang dengan dia tersusun satu makna. Hilang salah satu dari huruf itu, makna hancur roboh. Contoh baitun, rumah. Bahasa Arabnya apa? Baitun kan? Baitun. Coba kita hapus ya-nya. Tap. Bisa? Kalau mau ngelempar orang bisa. Nah. Tapi atau misalkan kita hapuskan ba-nya. Yeti misalkan. Enggak. Yat. Enggak bisa. Atau taknya yang dihilangkan. By. Misalkan namanya
Apa? Nama antum siapa misalkan? Toha, panggil Tok doang, Tok. Ya bisa aja, bisa nggak? Ya bisa aja kalau buat manggil aja makan. Ridho, Dok. Ri, ya bisa aja. Tapi ketika saya pengen nyari orang namanya Ri, nyampe nggak? Nggak bakal nyampe, kan nyasar yang ada. Nah, di sini maksudnya huruf-huruf itu adalah dengan huruf-huruf itu terlahir tersusun satu makna. Huruf mabani itu kita bagi menjadi dua. Apa ini? Huruf yang asli pakai sod ya. Lihat ketika Anda ngucapin asli apa asli. Tapi hamzah itu jangan jadi korban. Pengen ngefasihin sod, hamzahnya benar jadi asli. Asli. Ini barang asli apa kau ini? Asli. Pokoknya tajwid itu diperhatikan di Al-Quran aja. Nah, sip. Yang pertama yang asli, yang kedua yang palsu. Palsu. Sin. Palsu. Sod. Sin apa sod? Yang benar ketika walau bolin, yang benar kayak gini atau yang mana nih? Hah? Ketika ngucapin mim. Ketika ngucapin walau bolin, yang mana nih? Yang pertama, kedua, ketiga, keempat? Hah? Coba ya sesuai dengan yang kita ketahui dulu. Yang pertama mana ngacung? Sip, satu, oke. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Sip. Ya ini nggak ada lah semuanya. Ya emang tulisan amin begini, tulisan amin kan begini. Berarti gimana yang mana? Yang goblok yang bener berarti. Iya sebenarnya kalian tuh kalau mau pakai yang biasa berarti ini di sini a 2 harokat, min 4 harokat. Berarti kalau di sini mungkin mirip kayak yang nggak ada ya, makanya nggak ada kan? Nggak ada salah satu di sini berarti. Sip, ini mah sedikit intermezzo aja. Lagian tadi apa sebab nuzulnya? Kok bisa turun amin itu? Aduh, sengaja. Palsu. Ya, asli palsu. Soalnya dulu lucu, ada perdebatan di Facebook yang sebenarnya perdebatan itu tentang perdebatan yang lucu lah pokoknya macam-macam orang di Facebook. Sip. Ya, sebelum kita ke huruf asli, huruf far'i dulu. Huruf far'i itu adalah ada 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa itu definisi huruf far'i? Huruf far'i itu adalah huruf yang ada bunyinya, tapi nggak ada tulisannya, nggak ada wujudnya. Huruf yang ada bunyinya, tapi nggak ada wujudnya. Apa aja itu? Di buku antum ada nggak usah. Yang pertama apa? Nih, lihat di sini. Hamzah musahhala, tashil. Contoh. Ini udah berbicara di qiraat ya. Jadi Al-Qur'an secara utuh keseluruhan, bukan cuma berbicara hafaz saja. Tapi kalau untuk di hafaz itu contoh kayak a jamiyun. Kita tidak mengucapkan a jamiyun, tapi oke? Bunyi gitu ya. Ada nggak tulisannya? Ada tulisannya? Hamzah yang kedua ada tulisannya?
Nggak ada. Bunyinya ada? Ada. Al ana. Al ana. Hamzah yang keduanya ada tulisannya? Nggak ada. Yang kedua hamzah imalah. Contohnya apa? Musa, Muse. Bunyi huruf E di Al-Quran ada? Di Al-Quran. Di huruf hijaiyah ada? Bunyi huruf E? E ada? Bunyinya ada? Bunyinya ada. Tulisannya? Huruf jadi-jadian ya. Bunyinya ada tapi tulisan nggak ada. Itulah dinamakan huruf far'i. Tapi itu menurut mazhab siapa di situ, coba lihat. At-Tibi, Imam At-Tibi. Jangan lupa dinisbatkan kepada siapa ya. Itu tuh kata siapa. Tapi kita ambil saja positif-positifnya untuk ilmu wawasan tambahan. Oke? Maksudnya nggak ada tulisannya itu bagaimana? Apa? Maksudnya imalah nggak ada tulisannya itu bagaimana? Coba antum ucapin ba. Abu. Hah? Abu. Ba. Abu. Kalau ba fathah, ada tulisannya nggak? Ba fathah begini, setuju? Coba sukunin. Abu. Itu begini. Setuju? Coba yang lain dari bentuk huruf ba. Terserah antum apain. B. Begini, benar. Apalagi coba? Cari yang kira-kira nggak ada tulisannya dari ba. Kalau di Quran yang ini kan ada kayak gitu, kayak diamnya gitu. Apa itu? Apa lagi? Yang Majliha itu kan kayak ada apa? Tulisannya kan di Langsung coba antum bilang Muse. Muse. Tulisannya gimana C itu? Apakah begini atau begini atau begini atau gimana, macam-macam lah. Kan nggak ada tulisannya. Bunyi E lah atau huruf E. Huruf E ada tulisannya di huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu kan cuma ada 29. A, ba, ta. Dari yang 29 itu ada bunyi E nggak? Ko. Ada bunyi E nggak? Nah, ketika nggak ada di yang 29 itu diistilahkan kata Imam At-Tibi huruf far'i. Oke. Kita lanjut lagi yang ketiga apa? Sod yang ada bunyi zai. Ya. Sod musyammah yang tercampur bunyi zai. Ini dihapus nggak ada. Ihdinazi. Kita tidak mengangkatnya sod. Tapi azi. Oke. Nah, bunyi azi. Ada tulisannya enggak? Ada tulisannya enggak? Enggak ada. Nah, ini mungkin kalau misalkan ya, kalau kita udah agak sedikit masuk, sebenarnya kita ini udah masuk membahas ilmu qiraat ini. Makanya kalau langsung connect, keren. Sip. Terus apa lagi yang keempat? Ntar dulu, simpen dulu sampai selesaikan dulu nih. Apa lagi yang keempat? Ya tercampur waw. Bunyi kri, tapi ada campuran wawnya. Kui. Ada wawnya ya? Ada wawnya enggak? Kui. Yang harusnya waqila, dia baca waqila misalkan. Waqila, kenapa kayak gitu ya? Biar fasih lah, biar indah. Mana ada? Kecuali kalau berbicara qiraat, oke. Waqila wa ghidha thumma ji'a yushimmuha, ada fathiha. Di situ ada orang yang membaca, ada yang membaca, ada qila, ada ghidha, ada qila, ada ghidha, ada ji'a, ada jui'a, sui'a. Sesuai dengan kaidah. Sip. Di matan qiraat sabah. Apalagi yang kelima? Alif yang tebal, alif mufakhom itu tebal. Apa contohnya? Yang harusnya A, dia jadi O. Oke, kalau gini A tebal tipis. Kalau gini O. Yang pertama kapan? Kalau sebelumnya huruf-huruf tipis, kan gitu. Bataja. Kalau sebelumnya huruf istilah nggak berlaku. O gitu ya.
pertanyaannya, bunyi O ada nggak di huruf hijaiyah yang 29? Orang no. Makanya karena nggak ada itu, dimasukkan di kategori huruf far'i. Oke? Apalagi lam. Bunyi lam gimana fathah? Lam fathah. La kan gitu ya? Ada tulisan di huruf hijaiyah? Ada di huruf hijaiyah? Sip. Kalau lo ada tulisannya? Serius antum udah diperiksa? Udah. Ada lo Allahu. Ada? Gak ada. Ada dia bunyinya, tapi jasadnya gak ada. Nyawanya ada, tapi jasadnya gak ada. Bunyinya ada, tapi hurufnya gak ada. Apalagi yang keberapa ini? 6, 7. Sekarang ke-7. Apalagi? Nun yang disamarkan. Coba kalau nun biasa dulu. Nah. Ada tulisannya? Nah, ada tulisannya? Serius, nggak ada tulisannya. Nah. Terus kalau ini apa? Berarti ada. Kalau an, ada tulisannya? Kan gini. Tapi kalau ang, ada tulisannya? Serius. Bunyi ada tulisannya? Orono. Makanya bunyinya ada tapi tulisan nggak ada, dimasukinlah ke huruf far'i. Apalagi? Mim sekarang. Tadi nun, sekarang mim. Kalau mim ma ada? Mi ada? Mu ada? Am ada? Kalau ang ada? Gimana nulisinnya? Nulisinnya ya susah lah. Harus berimajinasi kita. Ya susah. Gak bisa coba-coba. Sip. Itulah huruf far'i yang 8. Tapi ini gak mutlak. Kenapa? Ada juga banyak gitu kan. Dalam masalah ilmu dirayat itu luas cakupannya. Ada juga yang mengatakan masyhur di antara para muhaqqiqin, selama huruf itu ada bunyinya, ada juga tulisannya. Kalau ada bunyi itu pasti ada makhrajnya. Maksudnya kalau ada suara pasti ada sumbernya kan? Kalau ada suara pasti ada sumbernya. Dikaji. Kalau misalkan antum melihat di mushaf yang qiraat, bukan mushaf yang hafaz ya. Mushaf yang qiraat, contoh misalkan kayak yang pertama, tashil. Misalkan contoh antum. Nah, di sininya tuh dikasih bulat penuh. Jadi tulisan hamzah tashil itu seperti ini. Tapi kalau dimasukin ke huruf hijaiyah memang itu nggak ada strukturnya. Berarti huruf non hijaiyah. Kalau misalkan bunyi yang imalah, Musa, nah ini dikasih bulat, tapi nggak bersih dia. Set itu maksudnya adalah Kalau ada huruf di atasnya ada gini, tapi bukan gini sukun ya, yang khusus imalah. Ismam juga sama, ada dikasih tanda-tandanya, semuanya dikasih tanda-tandanya. Jadi apa? Intinya khilaf setiap ada perbedaan itu akan kita jadikan sebagai tambahan wawasan. Maksudnya apa? Supaya nanti kalau suatu saat kita berpikiran seperti ini, kemudian ada orang berpikir seperti itu, kita udah tahu, oh itu memang sumber kajian khilaf, gak masalah kalau ada dalilnya. Tapi kalau misalkan nggak ada dalil, itu yang nggak bisa. Oke? Yang huruf far'i ini kan dalilnya yang Imam At-Tibi itu. Kalau yang huruf yang far'i ini ternyata nggak mutlak, dalilnya ya itu sesuai yang ada di mushaf yang ditulis sekarang ini. Huruf itu kan bisa dilahirkan kan, bisa dimunculkan istilahnya mah. Karena huruf sifatnya dia bukan lagi perkara yang tauqifi, bukan dari perkara dari Rasul atau para sahabat. Karena kalau dari Rasul para sahabat nggak bisa ditambahin, nggak bisa dikurangin. Kalau huruf kan dari sebelum Rasul lahir pun kan huruf Arab udah ada kan. Abjad, Hawas, Huti yang itu. Sip. Kenapa dok tadi? Kan kalau B itu kan ada tulisannya itu huruf B terus dikasih fathah gitu. Nah kalau yang kayak majriha itu kan kalau yang di. Nah iya, coba antum buka majriha. Gimana tulisan si ro-nya? Ada kayak gini. Kalau yang di. Iya, gimana tandanya? Apakah semua mushaf sama nggak? Kita lihat aja.
Kalau mushaf berbeda dalam memberi tanda, ya wajar aja. Karena itu kan hal yang maksudnya sifatnya diroyah. Kalau diroyah itu berbeda, justru dengan perbedaan itulah sebuah rahmat, sebuah kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Hapus aja yang baca majreha itu. Semuanya mujroha. Semua qori yang lain. Gimana tulisannya? Hah? Nih antum gambarin. Tulisannya gimana? Coba bulatnya penuh atau ada lubang. Sok tulisnya gitu. Oke, sip. Semuanya sepakat kayak gini? Sip. Ada lagi yang bulat sama yang persegi panjang, miring kupat tahu. Ada lagi yang lain? Beda lagi. Sok, tulis. Sip. Ada lagi yang lain selain yang 3 ini? Nih, tulis. Apa Bibi? Kayak ngomong. Jadi pertukaran benar. Tandanya nggak ada. Ada lagi selain yang 4 ini? Ada lagi? Udah ya? Intinya masuk yang di mushaf itu salah satu dari yang 4 ini. Setuju? Terus kenapa? Ana minta supaya antum sendiri yang nulis. Kenapa? Karena kalau Ana atau siapapun misalkan kita kalau udah tahu kaidahnya, ini semua nggak ada di zaman pertama kali mushaf dituliskan. Semua seperti ini tulisannya. Nah, oke, tulisan aslinya seperti ini, mujroha. Sahabat udah tahu kenapa dibaca mujroha, majreha. Mereka pun udah tahu kenapa seperti itu. Karena hal-hal yang sifatnya kayak bentuk begini, nanti mungkin kita sepakati ya, kita bikin bentuknya kayak gini, bintang, sap-sap. Nah, tapi harus didaftarkan dulu ke dunia nih supaya diakui. Kalau udah diakui kayak gini, berarti kalau ada tanda bintang itu maksudnya imalah. Ya sah-sah aja. Ada tanda begini, ada tanda begitu, apalah macam-macam. Lagi-lagi pokoknya ini sifatnya diroyah berbeda, enggak masalah. Jangan sampai mushaf yang ini tandanya kupat tahu. Ketika ngelihat ada yang bulat, wah salah nih, sesat nih. Ah, itu yang nggak bisa. Kemudian yang tandanya misalkan bulat yang penuh tadi, ngelihat ada yang tanda kupat tahu, wah ini nggak bisa nih. Wah ini fasik nih. Wah, itu yang nggak bisa. Gila, ngerti nggak maksudnya kemana? Nah, yang penting bunyinya gimana? Majre, ya udah gitu. Apa lagi dok? Maksudnya bunyinya itu kan tadi kan dikatakan ada tulisannya dan tidak ada tulisannya. Ada kan tulisannya itu sebenarnya kan awalnya kan memang nggak ada titik dan harokatnya. Terus tapi ada yang itu bunyinya A, ini bunyinya B, ini B, ini Bu misalnya. Tapi kok tidak bisa dikatakan oh ini B, kenapa nih? Gak nyampe. Maksudnya pertanyaan tuh kemana? Tadi kan katanya ini malah ini nggak ada tulisannya. Ya pakai mic aja, pakai mic. Jadi kan dikatakan bahwasanya imalah itu nggak ada tulisannya. Sedangkan dari contohnya dari Ustadz itu kalau ba itu contohnya ya cuman seperti huruf ba biasa tapi dikasih fathah, padahal kan zaman dulu kan nggak ada fathahnya, nggak ada titiknya juga. Jadi ya tulisannya gitu aja. Kenapa kok itu tuh tidak bisa dijadikan sebagai tulisannya imalah? Ya gitu loh. Alif maksuroh.
Coba kita satu-satu dulu. Yang Ridho dulu. Koko. Ridho. Azan. Setelah asar atau nanti takut bau khusyuk sholatnya? Rasa sih nggak usah rasa. Beneran setelah asar aja nih? Ya udah, antum yang bilang setelah asar. Sip. Kalau gitu pertanyaan Ridho apa? Koko kita simpan ke setelah asar. Berarti sampai di sini pemahaman umum tentang makhraj udah dapat lah ya. Kita belum menjelaskan yang asli nih. Nah, belum ada yang azan. Kalau gitu kita cukupkan dulu segini dengan mengucapkan alhamdulillah. Sambung lagi setelah asar.